Assalamualaikum pemirsa Norma Kisah. Apakah Ida Dayak akan kembali pada dunia persilatan dan menghadapi tantangan yang mengguncang padepokan? Ataukah ia akan tetap teguh dalam keyakinannya dan membuktikan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekadar ilmu kanuragan? Saksikan kisah epik ini sampai akhir. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe di channel Ratu Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Selamat menyaksikan. Padepokan Sabilu Taubah berdiri megah di tengah hamparan sawah dan perbukitan di daerah Blitar. Dikelilingi oleh kebun yang rimbun dan sungai kecil yang mengalir tenang, tempat ini menjadi rumah bagi para santri yang ingin memperdalam ilmu agama. Gus Ikdam, pengasuh padepokan, dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan bersahaja. Dakwahnya penuh kelembutan, dan ia selalu mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang damai. Para santri menghormatinya bukan hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kesabarannya dalam menghadapi segala permasalahan. Setiap pagi, suasana padepokan dipenuhi dengan suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Santri-santri duduk melingkar di serambi masjid, mengaji di bawah bimbingan Gus Ikdam dan para ustaz lainnya. Setelah itu, mereka menjalani berbagai kegiatan, mulai dari belajar kitab kuning, bercocok tanam di kebun, hingga membantu warga sekitar. Kehidupan di padepokan penuh dengan nilai gotong royong dan kebersamaan. Namun, di balik kedamaian ini, tersebar kabar bahwa seseorang dari pedalaman Kalimantan sedang mencari Gus Ikdam. Orang itu bukan sembarang tamu, melainkan seorang pria dari suku Dayak yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Ia dikenal dengan nama Ida Dayak, seorang pejuang spiritual yang telah lama bertualang untuk mencari lawan sepadan. Ia mengaku mendapat wangsit untuk bertemu dengan Gus Ikdam dan menantangnya dalam sebuah duel yang bukan hanya sekadar adu fisik, tetapi juga pertarungan spiritual. Kabar tentang kedatangan Ida Dayak mulai menyebar di kalangan santri dan masyarakat sekitar padepokan. Mereka diliputi rasa penasaran dan ketakutan. Sebagian percaya bahwa Gus Ikdam adalah seorang alim yang tak perlu membuktikan kehebatannya lewat pertarungan. Namun, ada juga yang merasa bahwa pertarungan ini bisa menjadi ajang untuk memperlihatkan kekuatan Islam dalam menghadapi tantangan dari luar. Sore itu, Gus Ikdam tengah duduk di serambi masjid, menatap langit yang mulai kemerahan. Ia mendengar para santri berbisik-bisik tentang tamu misterius yang akan datang. Dengan tenang, ia hanya tersenyum. Baginya, hidup adalah tentang menjaga keseimbangan antara kebijaksanaan dan keberanian. Jika seseorang datang dengan niat baik, maka ia akan disambut dengan tangan terbuka. Jika seseorang datang dengan niat menantang, maka ia akan menghadapi dengan kepala dingin. Di dalam hatinya, Gus Ikdam merasa penasaran dengan sosok Ida Dayak. Ia memahami bahwa masyarakat suku Dayak memiliki warisan budaya yang kaya, termasuk ilmu bela diri dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Ia tak ingin meremehkan lawannya, tetapi juga tidak ingin menunjukkan ketakutan. Sebagai seorang pemimpin, ia harus memberi contoh kepada santrinya bahwa setiap ujian dalam hidup harus dihadapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Malam itu, Gus Ikdam berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta petunjuk kepada Allah tentang bagaimana ia harus menghadapi tantangan ini. Ia tahu bahwa ilmu dan kesabaran akan selalu menjadi senjata terkuat bagi seorang alim. Baginya, pertarungan sejati bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang memahami tujuan di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Di sisi lain, para santri berdiskusi dengan penuh semangat. Sebagian dari mereka merasa bahwa Gus Ikdam harus menolak tantangan itu, sementara yang lain merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Islam memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Mereka ingin melihat bagaimana seorang ulama menghadapi ujian yang mungkin akan mengubah jalannya sejarah padepokan. Seiring malam semakin larut, suasana padepokan menjadi lebih hening. Hanya suara angin yang berhembus di antara pepohonan yang terdengar. Dalam keheningan itu, Gus Ikdam terus merenungkan pertemuannya yang akan datang dengan Ida Dayak. Ia tidak tahu apakah pertemuan ini akan membawa kebaikan atau justru akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Di kejauhan, sosok Ida Dayak semakin mendekati padepokan. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam. Ia telah menempuh perjalanan jauh, melewati sungai dan hutan belantara untuk sampai ke tempat ini. Ia tidak datang dengan niat jahat, tetapi dengan tekad untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Apakah benar ada seseorang yang bisa menandingi kekuatan spiritualnya? Apakah Gus Ikdam adalah orang yang ia cari?
Bab 2, Kedatangan tamu tak diundang. Malam itu, langit Blitar tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup perlahan, membawa udara dingin yang menusuk kulit. Di dalam padepokan, Gus Ikdam masih terjaga, meresapi doa-doanya dengan penuh keikhlasan. Di luar gerbang padepokan, seorang pria tinggi besar dengan sorot mata tajam berdiri tegak, menatap bangunan sederhana yang menjadi pusat ilmu dan kebijaksanaan. Pria itu adalah Ida Dayak, seorang pendekar spiritual dari tanah Kalimantan yang dikenal dengan ilmunya yang luar biasa. Para santri yang masih terjaga mulai berbisik-bisik ketika melihat sosok asing itu berdiri di depan gerbang. Beberapa dari mereka mendekati gerbang dengan hati-hati, namun tak satu pun yang berani menyapa. Sorot mata pria itu begitu tajam, penuh dengan aura ketegasan. Tubuhnya kekar, dipenuhi tato khas suku Dayak yang menceritakan perjalanan hidupnya. Dengan pakaian sederhana yang membalut tubuhnya, ia terlihat seperti seorang pejuang dari masa lalu yang melintasi waktu untuk mencapai tujuan tertentu. "Siapakah Anda?" Salah seorang santri akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya bergetar, namun ia tetap berdiri tegak. "Aku mencari Gus Ikdam," suara Ida Dayak dalam dan berwibawa. "Aku mendapat wangsit bahwa aku harus bertemu dengannya, dan aku ingin menantangnya dalam sebuah duel." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga para santri. Beberapa dari mereka saling bertatapan, bingung dan takut. Menantang Gus Ikdam, untuk apa? Bukankah beliau seorang ulama, bukan petarung? Namun, dari cara Ida Dayak berbicara, tampak jelas bahwa ia tidak main-main dengan ucapannya. Seorang santri segera berlari menuju serambi masjid, tempat Gus Ikdam masih duduk bersila. Dengan napas tersengal, ia menyampaikan kabar bahwa seorang pria dari suku Dayak ingin bertemu dan menantangnya. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu bangkit dengan tenang. Ia tidak terkejut, ia sudah mendengar desas-desus tentang kedatangan pria ini, dan kini saatnya menghadapi kenyataan. Dengan langkah tenang, Gus Ikdam berjalan menuju gerbang padepokan, diikuti beberapa santri yang masih penasaran dengan tamu tak diundang ini. Ketika akhirnya berdiri di hadapan Ida Dayak, Gus Ikdam menatapnya dengan lembut, tanpa sedikit pun ketakutan. "Assalamualaikum," sapa Gus Ikdam dengan senyum hangat. Ida Dayak menatapnya tajam, lalu sedikit mengangguk. "Waalaikumsalam," jawabnya. "Aku datang dari jauh, mencari seseorang yang bisa menjawab pertanyaanku. Aku ingin bertarung denganmu, Gus Ikdam. Aku ingin melihat apakah kekuatan spiritualmu sebanding dengan ilmu yang aku pelajari selama ini." Para santri terperangah. Ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah tantangan yang serius. Namun, Gus Ikdam tetap tenang. Dengan suara lembut, ia berkata, "Pertarungan bukanlah jalan untuk mencari kebenaran. Tapi jika kau mencari jawaban, aku akan memberikan apa yang kau butuhkan, bukan sekadar apa yang kau inginkan." Ida Dayak menyipitkan mata, seperti mencoba memahami makna di balik kata-kata Gus Ikdam. Ada sesuatu dalam diri ulama muda ini yang berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui. Setelah pertemuan di gerbang padepokan, Gus Ikdam mengundang Ida Dayak untuk masuk. Mereka duduk di serambi masjid, ditemani beberapa santri yang masih terjaga. Lampu-lampu temaram menerangi ruangan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh ketegangan. Gus Ikdam menatap Ida Dayak dengan lembut. "Sebelum aku menjawab tantanganmu, aku ingin tahu, mengapa kau ingin bertarung denganku?" Ida Dayak menghela napas panjang. "Aku telah mengembara ke banyak tempat, mencari seseorang yang bisa menandingi kekuatan spiritualku. Aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku, sesuatu yang tidak bisa aku temukan dalam latihan fisik semata. Lalu, aku mendapat wangsit bahwa aku harus bertemu denganmu." Gus Ikdam mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa Ida Dayak bukan sekadar orang yang haus akan kekuatan, tetapi seseorang yang sedang mencari makna hidup. Namun, apakah pertarungan adalah jawaban yang tepat? Di dalam hati, Gus Ikdam merasa bimbang. Ia tidak pernah menolak tantangan, tetapi ia juga tidak ingin terlibat dalam kekerasan. Baginya, dakwah adalah tentang menyebarkan kedamaian, bukan membuktikan siapa yang lebih kuat. Namun, jika ia menolak, apakah itu akan membuat Ida Dayak semakin penasaran dan mungkin menantang orang lain yang tidak siap? Para santri mulai resah. Mereka tidak ingin melihat guru mereka bertarung, tetapi mereka juga memahami bahwa ini adalah ujian bagi Gus Ikdam. Salah seorang santri, yang paling senior, memberanikan diri bertanya, "Gus, apakah Anda akan menerima tantangan ini?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Aku belum tahu.
Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan bertarung untuk membuktikan kekuatanku. Jika aku bertarung, itu hanya untuk memberikan jawaban yang ia cari. Ida Dayak menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ia mulai merasakan bahwa Gus Ikdam bukanlah orang biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya berbeda dari lawan-lawan sebelumnya. Setelah diskusi panjang, Gus Ikdam meminta waktu untuk berpikir. Ia ingin berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah sebelum mengambil keputusan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambil harus penuh dengan kebijaksanaan. Malam itu, Gus Ikdam kembali duduk di serambi masjid, meresapi keheningan malam. Hatinya berbisik bahwa pertarungan ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga ujian bagi dirinya sendiri, tentang sejauh mana ia bisa menahan diri dan tetap berada di jalan yang benar. Di sisi lain, Ida Dayak menunggu dengan sabar. Ia tahu bahwa jawabannya akan segera datang. Malam semakin larut, tetapi hati Gus Ikdam belum juga menemukan ketenangan. Ia duduk bersila di dalam masjid, menghadap mihrab dengan penuh perenungan. Dalam hatinya, ia memahami bahwa pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan, tetapi ujian keimanan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dengan bertarung ia masih bisa mempertahankan prinsipnya sebagai seorang ulama yang menjunjung kedamaian. Di luar masjid, para santri masih berdiskusi. Mereka bertanya-tanya, apakah Gus Ikdam akan menerima tantangan itu. Beberapa santri merasa bahwa Gus Ikdam harus menolak, sementara yang lain berpikir bahwa pertarungan ini bisa menjadi bukti bahwa ilmu spiritual Islam lebih kuat dari ilmu yang dimiliki Ida Dayak. Mereka semua tahu bahwa Gus Ikdam bukan sekadar guru, tetapi juga teladan yang harus mereka ikuti. Ida Dayak sendiri tidak menunjukkan tanda-tanda terburu-buru. Ia duduk bersila di serambi, menatap langit yang dipenuhi bintang. Dalam pikirannya, ia merasa yakin bahwa pertemuannya dengan Gus Ikdam bukan kebetulan. Ia telah bertemu banyak petarung dan dukun sakti dalam perjalanannya, tetapi tak satu pun yang bisa memberinya jawaban yang ia cari. Ia ingin mengetahui apakah ilmu yang dimiliki Gus Ikdam lebih dari sekadar tenaga dalam atau jurus bela diri. Keesokan harinya, saat fajar mulai menyingsing, Gus Ikdam akhirnya mengambil keputusan. Ia melangkah keluar dari masjid dengan wajah yang penuh ketenangan. Para santri segera mengerumuninya, menunggu jawaban yang telah mereka nanti-nantikan. Ida Dayak pun berdiri, menatap Gus Ikdam dengan sorot mata penuh harapan. Demi menjaga kedamaian, aku tidak akan bertarung hanya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, kata Gus Ikdam dengan suara tenang. Namun, jika engkau mencari jawaban, aku akan menghadapimu dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan menggunakan kekerasan, tetapi aku akan menunjukkan padamu kekuatan sejati yang berasal dari keimanan. Para santri terdiam, terkejut dengan keputusan Gus Ikdam. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin seseorang bisa menghadapi tantangan tanpa bertarung. Tetapi mereka juga tahu bahwa Gus Ikdam selalu memiliki cara tersendiri dalam menghadapi masalah. Ida Dayak mengerutkan dahi, sedikit bingung. Apa maksudmu? Jika kau menolak bertarung, bagaimana aku bisa mendapatkan jawaban yang aku cari? Gus Ikdam tersenyum tipis. Jika pertarungan adalah satu-satunya jalan untuk mencari jawaban, maka aku akan menghadapimu. Tetapi bukan dengan pukulan atau tendangan, melainkan dengan kekuatan yang lebih besar dari itu. Datanglah ke lapangan Padepokan nanti malam. Aku akan menunjukkan padamu apa yang kau cari. Ida Dayak mengangguk. Meskipun ia belum sepenuhnya memahami maksud Gus Ikdam, ia menerima tantangan itu. Ia ingin melihat sendiri seperti apa kekuatan yang dimaksud oleh ulama muda ini. Malam itu, langit di atas Padepokan tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa hawa yang terasa menegangkan. Di tengah lapangan Padepokan, Gus Ikdam berdiri dengan tenang, mengenakan jubah putih yang berkibar perlahan terkena angin malam. Di hadapannya, Ida Dayak berdiri tegak, siap untuk pertarungan yang telah lama ia nantikan. Para santri dan warga sekitar berkumpul di sekeliling lapangan, menatap dengan penuh antusias. Mereka masih belum sepenuhnya memahami bagaimana Gus Ikdam akan menghadapi Ida Dayak tanpa bertarung secara fisik. Tetapi mereka percaya pada guru mereka. Ida Dayak mengangkat kedua tangannya, bersiap dalam posisi bertahan. Aku siap, katanya dengan suara tegas. Tunjukkan padaku kekuatan yang kau maksud. Gus Ikdam menutup matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu dan penuh kehusyukan. Lantunan itu menggema di seluruh Padepokan, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Perlahan, sesuatu yang aneh terjadi.
Udara di sekitar mereka terasa lebih berat, seperti dipenuhi dengan energi yang tak kasat mata. Ida Dayak merasakan tubuhnya menjadi kaku, seolah ada sesuatu yang menahannya. Ia mencoba bergerak, tetapi semakin ia berusaha, semakin berat tubuhnya terasa. Para santri menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Mereka melihat bagaimana Ida Dayak, seorang petarung yang gagah, kini berdiri terpaku di tempatnya, tak mampu bergerak sedikitpun. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut, seolah ia baru saja menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keringat mulai mengalir di dahi Ida Dayak. Ia mencoba berkonsentrasi, mengerahkan seluruh tenaga dalam yang ia miliki untuk melawan kekuatan tak terlihat ini. Tetapi semakin ia melawan, semakin kuat daya yang menahannya. Akhirnya, ia tersungkur ke tanah, napasnya memburu. Gus Ikdam berhenti melantunkan ayat-ayat suci, lalu menatap Ida Dayak dengan penuh kasih. Itulah kekuatan sejati, katanya dengan lembut. Bukan kekuatan fisik, bukan ilmu kanuragan, tetapi kekuatan yang berasal dari keyakinan dan ketulusan hati. Ida Dayak mengangkat kepalanya, menatap Gus Ikdam dengan mata yang penuh dengan kebingungan dan kekaguman. Ia tidak pernah merasakan kekuatan seperti ini sebelumnya. Ia telah bertarung dengan banyak lawan, tetapi tak satu pun yang bisa mengalahkannya tanpa menyentuhnya. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku tidak melakukan apa-apa," jawab Gus Ikdam. "Yang kau rasakan adalah kekuatan dari ayat-ayat suci. Kau sendiri yang merasakannya, dan itulah jawaban yang kau cari." Ida Dayak terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang. Bukan karena takut, tetapi karena ia baru saja menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang siapa yang lebih kuat dalam bertarung, tetapi siapa yang lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Malam itu, tanpa ada pukulan atau tendangan, pertarungan terbesar telah berakhir. Bab 6, Kebangkitan Kesadaran. Ida Dayak masih terduduk di tanah, tubuhnya terasa lemas bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena perasaan yang baru pertama kali ia alami. Ia, yang selama ini mengandalkan kekuatan dan ilmu kanuragan, kini menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari semua itu. Ia menatap Gus Ikdam, yang berdiri dengan tenang, wajahnya tetap memancarkan keteduhan dan kewibawaan. Para santri yang menyaksikan kejadian itu masih terdiam, terhipnotis oleh peristiwa luar biasa yang baru saja mereka lihat. Mereka telah menyaksikan bagaimana seorang pendekar sakti seperti Ida Dayak bisa dibuat tak berdaya hanya dengan lantunan ayat suci. Beberapa dari mereka menitikkan air mata, merasakan betapa besarnya kekuatan Allah yang baru saja diperlihatkan melalui guru mereka. Dengan napas yang masih tersengal, Ida Dayak akhirnya berbicara. "Aku telah bertemu banyak pendekar sakti, banyak guru besar, dan banyak dukun yang mengaku memiliki kekuatan tertinggi. Tapi baru kali ini aku bertemu seseorang yang bisa mengalahkanku tanpa menyentuhku," katanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam tersenyum lembut. "Aku tidak mengalahkanmu, Ida. Kau sendiri yang baru saja menemukan kebenaran. Aku hanya menjadi perantara." Ida Dayak menundukkan kepala, merenungkan kata-kata itu. Hatinya mulai dipenuhi dengan berbagai pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ia telah menghabiskan hidupnya mencari kekuatan, mengasah ilmu, dan membuktikan dirinya sebagai yang terkuat. Tapi untuk apa semua itu, jika ada kekuatan yang lebih besar yang selama ini ia abaikan? Gus Ikdam lalu berjalan mendekat, mengulurkan tangannya untuk membantu Ida Dayak berdiri. Tanpa ragu, Ida menerima tangan itu. Ketika ia berdiri, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan hanya tubuhnya yang terangkat, tetapi juga kesadarannya. "Apakah aku bisa mempelajari apa yang kau miliki?" tanya Ida Dayak, matanya berbinar penuh harapan. Gus Ikdam mengangguk. "Kau tidak perlu menjadi seperti aku. Kau hanya perlu mendekatkan dirimu kepadanya. Ilmu sejati bukan tentang siapa yang terkuat, tetapi tentang siapa yang paling rendah hati di hadapan Yang Maha Kuasa." Malam itu, Ida Dayak merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan sejati. Setelah kejadian malam itu, Ida Dayak memutuskan untuk tetap tinggal di padepokan Gus Ikdam untuk sementara waktu. Ia ingin belajar lebih banyak tentang ilmu yang baru saja ia saksikan. Ia ingin memahami bagaimana seorang manusia bisa memiliki kekuatan luar biasa tanpa perlu mengandalkan tenaga dalam atau mantra-mantra kuno. Para santri awalnya masih merasa was-was dengan kehadiran Ida Dayak di padepokan. Bagaimana tidak, selama ini, mereka mengenalnya sebagai pendekar sakti yang sering menantang orang-orang untuk bertarung.
Namun, lambat laun mereka mulai melihat perubahan dalam diri Ida. Ia yang biasanya keras dan penuh amarah kini lebih banyak diam dan merenung. Ia mulai ikut dalam pengajian dan mendengarkan dengan seksama setiap nasihat yang diberikan oleh Gus Ikdam. Suatu hari, saat sedang duduk di serambi padepokan, Ida bertanya kepada Gus Ikdam. "Dulu aku berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya. Aku menghabiskan hidupku untuk menjadi yang terkuat. Tapi sekarang, aku merasa kosong. Apa yang harus aku lakukan?" Gus Ikdam tersenyum. "Kau tidak perlu menghapus masa lalumu. Justru dari situlah kau bisa belajar. Gunakan apa yang kau miliki untuk sesuatu yang lebih baik. Jika dulu kau bertarung untuk membuktikan kekuatanmu, kini bertarunglah untuk kebaikan." Ida Dayak mengangguk, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa menentukan masa depannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki tujuan yang lebih besar dari sekadar menjadi yang terkuat. Hari-hari berlalu, dan Ida Dayak semakin mendalami ilmu yang diajarkan oleh Gus Ikdam. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot atau jurus, tetapi dari ketulusan hati dan keikhlasan dalam beribadah. Namun, ujian baru datang ketika sekelompok pendekar yang pernah menjadi muridnya mendatangi padepokan. Mereka marah karena mendengar kabar bahwa Ida Dayak telah menyerah dan mengikuti ajaran seorang ulama. Bagi mereka, Ida Dayak adalah simbol kekuatan, dan mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah berubah. "Apa yang kau lakukan, Guru?" seru salah satu dari mereka. "Kami mengikutimu karena kau adalah yang terkuat. Sekarang kau malah menjadi pengikut seorang ulama. Apakah kau sudah melupakan jati dirimu?" Ida Dayak menatap mereka dengan tenang. "Dulu aku memang mengajarkan kalian untuk menjadi kuat. Tapi sekarang aku menyadari bahwa kekuatan sejati bukan sekadar menang dalam pertarungan. Jika kalian benar-benar ingin menjadi kuat, belajarlah untuk merendahkan diri di hadapan Yang Maha Kuasa." Murid-muridnya tertawa sinis. "Omong kosong. Jika kau benar-benar masih kuat, buktikan pada kami. Lawan kami dalam pertarungan, seperti dulu." Para santri di padepokan menahan napas, menunggu bagaimana Ida Dayak akan menanggapi tantangan itu. Mereka tahu bahwa Ida bisa saja mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi apakah ia akan memilih jalan itu? Ida Dayak menghela napas, lalu menatap Gus Ikdam. Ulama muda itu hanya tersenyum, memberikan isyarat bahwa pilihan ada di tangan Ida. Akhirnya, Ida Dayak berkata, "Jika pertarungan adalah satu-satunya cara agar kalian bisa mendengarkan, maka aku akan melakukannya. Tapi dengan satu syarat, jika aku menang, kalian harus berjanji untuk membuka hati dan mendengar apa yang aku pelajari di sini." Para muridnya terdiam, terkejut dengan syarat yang diajukan. Mereka saling berpandangan, lalu akhirnya setuju. Malam itu, sebuah pertarungan lain akan terjadi. Tetapi kali ini, pertarungan itu bukan tentang membuktikan siapa yang lebih kuat, melainkan tentang membuka pintu hati bagi mereka yang masih belum menemukan kebenaran. Malam itu, halaman padepokan dipenuhi oleh santri dan para murid lama Ida Dayak yang ingin menyaksikan pertarungan. Angin berhembus perlahan, seolah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang akan menentukan jalan hidup banyak orang. Ida Dayak berdiri tegap di tengah arena yang dibuat secara spontan oleh para santri, sementara 3 muridnya yang paling setia bersiap di hadapannya. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bertubuh kekar bernama Jaka, melangkah maju. "Guru, kami tidak ingin melawanmu, tapi kami juga tidak bisa menerima perubahanmu begitu saja. Jika kau benar-benar percaya pada jalan yang kau pilih, buktikan dengan mengalahkan kami," katanya dengan nada penuh emosi. Ida Dayak menarik napas panjang. Ia bisa merasakan amarah, kebingungan, dan rasa kecewa dalam suara Jaka. Murid-muridnya ini bukan hanya sekadar anak-anak yang ia latih, tetapi juga bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus melewati ujian ini untuk memahami kebenaran yang ia temukan. Tanpa ragu, Jaka langsung menyerang dengan pukulan cepat, mengincar dada gurunya. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Ida Dayak tidak membalas atau menghindar dengan gerakan agresif seperti dulu. Sebaliknya, ia hanya berputar sedikit, membiarkan serangan itu meleset dengan mudah. Dengan satu gerakan ringan, ia menyentuh bahu Jaka, membuat pemuda itu terdorong mundur tanpa terasa diserang. Para santri yang menyaksikan terpana. Mereka melihat betapa Ida Dayak telah berubah. Jika dulu ia bertarung dengan kekuatan penuh, kini ia menggunakan kebijaksanaan dan ketenangan. Murid kedua,
Saka langsung melompat dengan tendangan cepat ke arah kepala Ida Dayak. Kali ini, Ida hanya mengangkat tangannya sedikit, menahan tendangan itu dengan lembut sebelum mendorong Saka mundur tanpa menyakitinya. Muridnya itu terhuyung, matanya membelalak penuh keheranan. "Sekarang aku mengerti," kata Saka lirih. "Ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang mengendalikan diri, bukan?" Ida Dayak mengangguk. Kekuatan sejati bukan tentang menghancurkan lawan, tetapi tentang mengendalikan diri sendiri. Murid-murid lainnya mulai memahami maksud dari pertarungan ini. Mereka melihat bahwa kekuatan yang selama ini mereka kejar tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kebijaksanaan dan hati yang bersih. Setelah pertarungan singkat itu, para murid Ida Dayak duduk bersila di hadapannya, wajah mereka penuh pertanyaan. Mereka tidak lagi melihat Ida Dayak sebagai pendekar sakti yang harus mereka hormati karena kekuatannya, tetapi sebagai seorang guru yang telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu kanuragan. Jaka, yang masih terduduk dengan nafas terengah, akhirnya berbicara. "Guru, ajarkan kami apa yang telah kau pelajari di sini." Ida Dayak tersenyum. "Aku juga masih belajar, tapi jika kalian ingin berjalan di jalan yang sama, maka kita bisa belajar bersama." Malam itu, para murid Ida Dayak mulai mendengarkan dengan hati yang terbuka. Gus Ikdam duduk di antara mereka, memberikan nasihat tentang pentingnya hati yang bersih, tentang bagaimana kekuatan sejati berasal dari keyakinan kepada Allah, bukan dari ilmu yang bisa dipelajari dengan cara duniawi. Beberapa santri menangis terharu, melihat bagaimana hati para pendekar ini mulai terbuka. Mereka yang tadinya keras dan sombong kini mulai merendahkan diri, mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka yang selama ini hanya terfokus pada kekuatan fisik. Salah satu santri bertanya kepada Gus Ikdam, "Ustadz, apakah setiap orang bisa berubah seperti ini?" Gus Ikdam tersenyum. "Setiap hati yang ikhlas akan menemukan jalannya. Tidak peduli seberapa jauh seseorang tersesat, selama hatinya masih mencari kebenaran, Allah akan selalu membimbingnya kembali." Malam itu menjadi malam yang penuh hikmah. Ida Dayak, yang selama ini dikenal sebagai pendekar tangguh, kini dikenal sebagai pencari kebenaran. Beberapa hari berlalu, dan Ida Dayak semakin mendalami ajaran yang ia pelajari di Padepokan. Ia mulai menjalankan salat dengan lebih khusyuk, mulai membaca Al-Quran dengan lebih sungguh-sungguh. Para santri yang awalnya takut padanya kini mulai menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka. Namun, perjalanan Ida Dayak masih panjang. Ia tahu bahwa dunia luar masih mengenalnya sebagai pendekar sakti yang tak terkalahkan. Ia tahu bahwa akan ada banyak orang yang meragukan perubahannya, bahkan mungkin menentangnya. Suatu sore, saat ia duduk di serambi Padepokan, seorang utusan dari kelompok pendekar datang menemui Gus Ikdam. "Gus, ada banyak orang yang tidak senang dengan perubahan Ida Dayak. Mereka menganggapnya sebagai pengkhianatan terhadap ilmu kanuragan. Mereka ingin menantangnya kembali." Gus Ikdam menatap Ida Dayak. "Apa yang akan kau lakukan?" Ida Dayak menghela napas. "Aku akan menemui mereka, tapi bukan untuk bertarung. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ada jalan yang lebih baik." Gus Ikdam mengangguk. "Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat, jangan biarkan amarah menguasai hatimu." Ida Dayak tersenyum. "Aku sudah belajar dari yang terbaik, Gus." Dengan tekad bulat, ia bersiap untuk menghadapi ujian terakhirnya. Ida Dayak berjalan perlahan menuju tempat pertemuan dengan para pendekar yang menantangnya. Ia ditemani oleh beberapa santri, termasuk Gus Ikdam yang ingin memastikan bahwa pertemuan ini tidak berakhir dalam pertumpahan darah. Di sebuah lapangan luas di pinggir desa, belasan pendekar telah menunggu. Wajah mereka penuh amarah, merasa bahwa Ida Dayak telah mengkhianati dunia persilatan dengan meninggalkan ilmu kanuragan demi mendalami agama. Salah satu pendekar maju ke depan. Namanya Ki Jabrik, seorang pendekar tua yang dahulu pernah menjadi rival berat Ida Dayak. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ida, apa yang terjadi padamu? Kau dulu adalah kebanggaan dunia persilatan. Dan sekarang kau menyerahkan dirimu pada orang-orang berpeci ini. Apa kau sudah melupakan siapa dirimu?" Ida Dayak menatap Ki Jabrik dengan tenang. "Aku tidak melupakan siapa diriku. Justru aku baru memahami siapa aku sebenarnya. Aku bukanlah sekadar seorang pendekar yang mencari kekuatan. Aku adalah manusia yang mencari kebenaran. Dan aku menemukannya di sini." Ki Jabrik tertawa sinis. "Omong kosong, kau pasti telah dicuci otak. Aku tidak percaya kau bisa berubah hanya karena kata-kata orang-orang ini. Jika kau memang sungguh-sungguh, buktikan padaku dalam pertarungan."
Ida Dayak menarik napas dalam. Ia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan menyelesaikan apapun. Namun, jika ia menolak, maka mereka tidak akan pernah mendengarkan kebenaran yang ingin ia sampaikan. Dengan mantap, ia berkata, "Baik, aku akan melawanmu. Tapi aku tidak akan menggunakan kekuatan untuk menghancurkanmu. Aku hanya akan membuktikan bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada sekadar ilmu silat." Pertarungan pun dimulai. Ki Jabrik langsung menyerang dengan pukulan cepat ke arah dada Ida Dayak. Namun, Ida hanya berputar dengan gerakan halus, menghindari serangan itu tanpa membalas. Ki Jabrik terus menyerang, tetapi setiap serangannya selalu meleset, seolah-olah Ida Dayak telah menguasai ruang dan waktu. Para pendekar yang menyaksikan mulai terdiam. Mereka melihat sesuatu yang berbeda dalam cara bertarung Ida Dayak. Tidak ada niat untuk menyakiti, tidak ada amarah dalam gerakannya. Setiap serangan Ki Jabrik selalu dihindari dengan ketenangan luar biasa. Setelah beberapa menit, Ki Jabrik mulai kehabisan tenaga. Napasnya tersengal, keringat membanjiri tubuhnya. Sementara itu, Ida Dayak masih berdiri tegak, tanpa sedikit pun terlihat lelah. Ida Dayak kemudian berkata dengan suara lembut, "Ki Jabrik, apa yang kau rasakan sekarang? Kau sudah mengerahkan semua tenaga, tapi kau tidak bisa menyentuhku sedikit pun. Ini bukan karena aku lebih kuat darimu, tapi karena aku sudah melepaskan beban dalam hatiku. Aku tidak lagi bertarung dengan amarah atau kesombongan. Aku bertarung dengan ketenangan." Ki Jabrik terdiam. Kata-kata itu menembus hatinya lebih dalam daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Ki Jabrik jatuh berlutut, bukan karena kalah dalam pertarungan, tetapi karena hatinya terguncang. Ia menatap Ida Dayak dengan mata penuh kebingungan. Bagaimana mungkin, aku yang telah bertahun-tahun mengasah ilmu silat, bisa dikalahkan tanpa satu pukulan pun? Ida Dayak mendekati Ki Jabrik dan membantunya berdiri. Karena pertarungan sejati bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih mengenal dirinya sendiri. Aku telah menemukan kedamaian dalam ajaran agama, dan aku ingin kau merasakannya juga. Ki Jabrik terdiam lama, kemudian, ia menundukkan kepala. Aku ingin belajar, aku ingin memahami apa yang telah kau temukan. Para pendekar lainnya yang menyaksikan kejadian ini mulai berpikir ulang. Mereka yang awalnya datang dengan amarah, kini mulai bertanya-tanya tentang jalan hidup mereka sendiri. Gus Ikdam yang sejak tadi diam akhirnya berkata, "Setiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi jika hati kalian terbuka, maka Allah akan selalu memberikan petunjuk." Malam itu, banyak pendekar yang akhirnya mulai membuka hati mereka. Mereka tidak langsung berubah, tetapi benih perubahan telah ditanamkan. Hari-hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Ida Dayak tidak lagi dikenal sebagai pendekar ganas, tetapi sebagai seseorang yang memberikan nasihat dan bimbingan kepada para pendekar lainnya. Banyak yang datang kepadanya, bukan untuk menantang, tetapi untuk belajar tentang kedamaian yang ia temukan. Ki Jabrik kini menjadi salah satu murid Gus Ikdam, berusaha memahami ajaran agama dengan lebih dalam. Para pendekar lain pun mulai mengikuti jejaknya, meninggalkan kesombongan mereka dan mencari kedamaian dalam hati mereka. Di Padepokan, Ida Dayak sering duduk bersama Gus Ikdam, berbicara tentang kehidupan dan perjalanan yang telah mereka lalui. "Aku dulu berpikir bahwa kekuatan adalah segalanya," kata Ida Dayak suatu hari. "Tapi sekarang aku mengerti bahwa kekuatan sejati adalah ketika kita bisa mengendalikan diri kita sendiri." Gus Ikdam tersenyum. Itulah yang selama ini diajarkan dalam agama. Kemenangan sejati bukanlah saat kita mengalahkan musuh, tetapi saat kita mengalahkan hawa nafsu dalam diri kita. Ida Dayak menatap langit senja yang mulai meredup. "Aku bersyukur telah menemukan jalan ini. Dan aku bersyukur karena Allah masih memberiku kesempatan untuk berubah." Padepokan itu kini menjadi tempat bagi para pencari kebenaran. Bukan hanya santri, tetapi juga para pendekar yang dulu hanya mengenal jalan kekuatan. Dan di antara mereka, Ida Dayak menjadi bukti bahwa setiap orang bisa berubah, asalkan hatinya benar-benar mencari kebenaran. Di kejauhan, suara azan berkumandang, memanggil setiap insan untuk bersujud kepada Sang Pencipta. Ida Dayak tersenyum, lalu melangkah ke dalam masjid, siap menjalankan salat dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton kisah kami.